Karena itu kami berharap kerjasama Anda semua untuk beberapa hal yang kami akan berikan pengarahan saat ini. Karena apapun yang kami lakukan di program studi pendidikan guru, kami para pimpinan, dosen, guru pamong, tapi toh ujung akhirnya akan menentukan kesuksesan adalah Anda sendiri. Jadi harap semua memberi perhatian dan mempersiapkan diri dengan baik. Izin saya share materi. Yang saya sampaikan bagian pertama adalah materi umum, tapi nanti kemudian sesudah saya memberikan materi umum akan dilanjutkan dengan penyampaian rubrik penilaian di masing-masing bidang studi. Jadi nanti akan dibagi dalam break room sesuai bidang studi. Baik, saudara-saudara mahasiswa, saya tayangkan materi yang terkait sosialisasi tentang pelaksanaan UKM PPG. Ya, saya harap semua sudah bisa membaca ini, saudara-saudara mahasiswa. Oke, saya mulai ini tentang sosialisasi pelaksanaan UKM PPG. Jadi UKM PPG, UKM Uji Kompetensi Mahasiswa PPG yang akan diselenggarakan nanti di bulan Desember, ya. Ini kita sudah di penghujung November, jadi nanti di bulan Desember Anda akan mengikuti ujian ini. Oke, saudara-saudara mahasiswa, nanti saya akan langsung lompat ke ini. Saya akan langsung lompat ke jadwalnya. Karena landasan hukum saya kira Anda ikut PPG sudah sesuai landasan hukum, tapi tentang pendidikan profesi guru harus diakhiri dengan ujian, dan itu ada dasarnya. Ada dasar peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang diperbarui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017, ya, tentang semua akan diakhiri dengan apa yang disebut ujian tertulis dan ujian kinerja, ya. Nah, itu. Kemudian nanti pada PP 19 2017 itu ada namanya uji komprehensif PCK. PCK itu pedagogi content knowledge. Jadi terkait sebetulnya teori-teori pendidikan, ya, pedagogi, ya. Tapi lebih bukan teorinya, tapi sebetulnya pada praktek kasus-kasus pembelajarannya. Itu yang lebih penting. Kemudian saudara-saudara mahasiswa, nanti yang akan menjadi bagian uji tertulis adalah wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Materi pelajaran secara luas dan mendalam, jadi sesuai bidang studi masing-masing, standar isi mata pelajaran, kelompok mata dan program yang diampu, ya, sebagai guru. Baru kemudian konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konsep menaungi materi pembelajaran. Itu tentang pedagogi content knowledge itu, ya. Jadi harus ada muatan teknologi di dalam. Oke, uji kinerja. Kalau tadi itu uji pengetahuan, uji kinerja adalah dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktek pembelajaran mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi 4 kompetensi seorang guru itu diuji, dilihat di dalam uji kinerja. Jadi di ujian akhir UKM PPG ada 2 mata ujian sebetulnya. Uji pengetahuan, uji tertulis, dan uji kinerja, ya. Sama seperti profesi lainnya, dokter begitu juga, ada uji tertulis, ada uji kinerja. Nah, guru menjadi juga begitu, ada uji tertulis, ada uji kinerja. Hanya tahun ini ada beda tentang struktur atau item soalnya. Nanti akan ada 10 butir soal terkait situational judgment test. Jadi sebetulnya seperti tes psikologi ini, ya, tes psikologi, tes kepribadian, ya. Karena Anda sebagai guru tentu ada perilaku-perilaku yang bagaimana itu menjadi seorang guru yang menghadapi situasi layak sebagai seorang guru, ya, profesi guru, ya. Kemudian
pedagogical content knowledge itu yang tadi saya sudah katakan itu terkait sebetulnya tentang konsep-konsep materi keilmuan, tapi juga terkait dengan pembelajaran. Ya. Kemudian, nah ini juga yang baru kali ini mau diterapkan kepada Anda adalah studi kasus. Jadi ada soal-soal studi kasus, uraian yang nanti akan dinilai oleh dosen dan guru pamong. Ya. Nah ini memang kepada Anda itu nanti diminta membuat tulisannya, tapi ini baru pertama kali dilakukan, ini studi kasus. Ya. Kemudian berapa perubahan dalam UKM PPG Daljab tahap 2. Ya. Jadi beberapa perubahan itu, uji kinerja UKIN, disingkat UKIN, uji kinerja pembelajaran RPP modul video portofolio. Nah, tadi saya sudah katakan. Nanti sebentar di sesi break room nanti akan ditunjukkan bagaimana rubrik penilaian RPP, rubrik penilaian modul RPP atau modul ajar ya. Kemudian yang kedua rubrik penilaian video pembelajaran, dan yang ketiga portofolio. Nah, ketiga materi ini bobotnya 6/7. Sedangkan portofolio hanya 1/7. Jadi yang banyak bobotnya adalah RPP modul video, itu 6/7, dan portofolio itu hanya 1/7 ya bobotnya. Oke, nah ini yang penting saudara-saudara mahasiswa. Jadi sekarang Anda pada posisi ini, sebetulnya masih ada RTL tapi sudah lewat, tapi ini pendaftaran. Ini sudah, saya kira ini sudah dimulai. Tadi saya coba melihat sebelum kegiatan dimulai ada yang menunjukkan kartu, ya, kartu tes. Nah itu sudah betul itu, ya. Nah jadi itu sudah dimulai, dan hari ini adalah briefing mahasiswa 28 November, lalu kemudian uji praktik pembelajarannya itu sudah dimulai nih. Uji praktik pembelajaran 3 sampai 6 Desember. Ya. 3 sampai 6 Desember ya. Uji kinerja praktik pembelajaran. Jadi mengisi portofolio, studi kasus, dan mengunggah tautan. Ya. Nah ini pekerjaan ada 3 sampai 6 Desember. Jadi mulai hari Senin ya, hari Senin depan. Nah, kalau sekarang tanggal 28 November Anda briefing, lalu kemudian penilaian UKIN oleh dosen dan guru pamong itu nanti tanggal 8 sampai 12 Desember. Cetak kartu UP 7 sampai 8 Desember ya, cetak kartu UP. Ini sudah beredar luas, silakan Anda lihat ini jadwal ini, tapi saya sampaikan karena itu penting buat Anda. Lalu kemudian uji coba 7-8 Desember, itu harus Anda ikut ya, UP 9-10 Desember ini. Ini jadwalnya yang penting buat Anda. Ini sekarang kita posisi briefing mahasiswa, sesudah itu UKIN praktik. Jadi Anda membuat praktik pembelajaran untuk dibuatkan videonya. Ya, dibuatkan video itu dari tanggal 3 sampai 6 Desember. Ya, 3 sampai 6 Desember. Lalu kemudian mengisi portofolio studi kasus sama juga 3 sampai 6 Desember. Tanggal-tanggal penting ini harap jangan diabaikan, karena jika lewat tanggal tersebut ya Anda tidak bisa mengakses lagi ya. Oke, jadi itu saudara-saudara mahasiswa. Kemudian pemetaan kompetensi lulusan PPG berdasarkan tugas keprofesian. Jadi sebetulnya ini sama dengan mengatakan butir-butir soalnya berasal dari mana. Ya ini sikap kepribadian karakter, mengembangkan indikator tujuan, menguasai konten bidang studi, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen, melakukan refleksi diri, pengembangan diri. Ini sebetulnya sudah selama Anda di PPG sudah mengalami ini, ya. Jadi tinggal Anda melihat kalau menyusun rencana pembelajaran seperti apa, terbayang waktu apa itu di mata kuliah kedua pengembangan perangkat, melaksanakan pembelajaran waktu apa itu praktek waktu PPL, melakukan asesmen, Anda membuat instrumen penilaian, itu kan.
melakukan refleksi diri, itu di akhir-akhir PPL ada refleksi. Jadi sebetulnya ini semua kegiatan yang Anda sudah lewati melalui lembar-lembar kerja, tugas yang sudah dibuat, itu diingat ya. Oke. Kemudian uji kompetensi. Nah ini uji kompetensi nanti di sini Anda lihat ada dua ya. Uji kinerja, saya katakan lagi, saya ulangi lagi, uji kinerja dan uji pengetahuan. Ini dua mata ujian untuk ujian akhir Anda, UKM PPG. Uji kinerja lebih pada praktek, uji pengetahuan lebih pada teori tertulis sebetulnya. Ya. Tapi yang praktek ini itu mencakup RPP, Anda sudah buat RPP, dan itu yang dibuat di video, itu selama, lihat ya, tanggal itu 3-6 Desember, itu jadi buat RPP dulu, kemudian praktek pembelajaran direkam, baru kemudian dokumen-dokumen portofolio itu nanti dijelaskan sebentar rubriknya seperti apa. Ya, jadi sebetulnya itu pencapaian prestasi Anda sebagai guru, mengikuti pelatihan, kursus dan sebagainya, itulah dokumen-dokumen portofolio. Ya, harus semua ini ada. Tapi ingat untuk uji kinerja RPP dan PP praktek pembelajaran itu 6/7 bagian bobotnya, sedangkan portofolio 1/7 bagian. Uji pengetahuan. Nah, uji pengetahuan kali ini muncul hal baru. Apa yang disebut studi kasus. Nanti sebentar dijelaskan seperti apa itu. Anda sebetulnya sini membuat tulisan. Ya. Lalu untuk tes teorinya ada SJT, yang tadi saya sudah jelaskan, Situational Judgment Test. Itu sebutnya tes semacam tes psikologi, tes kepribadian. Ya, kepemimpinan, ya, semacam itu, kepribadian, ya. Baru kemudian PCK, Pedagogical Content Knowledge, ya. Nah, nanti pendaftarnya ada pengujinya, dosen guru pamong, tidak perlu saya sampaikan. Nah, ini yang mungkin perlu bagi Anda adalah distribusi soal ujian tertulis objektif yang PCK. Jadi ada kompetensi lulusan 1, kepribadian dan sosial. Itu yang 10 butir soal SJT. Situational Judgment Test. Ini yang tes kepribadian sebetulnya psikologi. Karena itu kan kepribadian dan sosial. Kemudian kompetensi lulusan kedua merumuskan indikator capaian pembelajaran. 5 soal, itu PCK, Pedagogical Content Knowledge. Kompetensi lulusan 3 menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan pelaksanaan evaluasi. Ini sebetulnya di pembelajaran 10 soal. Kompetensi lulusan 4 merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan, 10 butir soal. Melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa, 10 butir soal. Mengevaluasi masukan proses dan hasil, 10 butir soal. Refleksi, 5 soal. Jadi kalau Anda lihat ini 60 soal ini, ya. 15, 25, 35, 45, 55, 60 butir soal. Ya. Untuk uji uji tertulis itu, ya. Nah, sekarang studi kasus. Bagaimana studi kasus? Laporan studi kasus digunakan dalam uji tertulis. Ya. Tadi uji tertulis ada 3, studi kasus, SJT, dan PCK. Nah, ini masuk dalam uji tulis, ini studi kasus. Laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktek pembelajaran. Jadi waktu Anda mengadakan refleksi dan RTL bisa ambil dari sana. Ingat, di akhir pembelajaran Anda membuat tulisan praktek baik. Mungkin ada di sana yang bisa Anda jadikan tulisan lanjutan berupa studi kasus. Silakan. Berdasarkan pengalaman sendiri, bukan disalin atau milik orang lain. Saya ulang lagi, berdasarkan pengalaman sendiri. Karena itu praktek baik yang Anda sudah buat, tulisan itu yang sudah diunggah di LMS, dilihat lagi. Apakah ada hal-hal yang perlu Anda lanjutkan menjadi laporan studi kasus. Nomor 3, laporan studi kasus terdiri dari 4 bagian. Deskripsi studi kasus itu 100 sampai 150 kata. Ingat, ini dibatasi tulisannya jumlah kata. Deskripsi studi kasus 100 sampai 150 kata. Pada bagian ini mahasiswa menuliskan kasus yang pernah dialami dalam merancang pembelajaran terstruktur berkesinambungan dengan memadukan materi, pedagogi, teknologi melalui pendekatan relevan yang menghasilkan nilai terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik siswa.
Ya. Dalam kasus tersebut, mahasiswa juga mendeskripsikan model, metode, hasil evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum lingkungan belajar berdasarkan rancangan yang disusun. Rancangan berarti ya RPP atau modul ajar. Ya. Ini Anda sudah tahu ini. Sebetulnya ide di kepala Anda sudah ada, bagaimana tinggal merumuskan. Ya. Bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut. Nah, ini ada pertanyaan pemandunya. Sebutkan topik kasus yang akan Anda uraikan. Ya. Ini di deskripsi ya. Mengapa topik itu tersebut penting? Nah, itu yang Anda masukkan di deskripsi studi kasus 100 sampai 150 kata. Kemudian B, analisis situasi. Analisis situasi itu 200 sampai 250 kata. Ingat terukur. Nah, kalau ditulis 200-250 kata, Anda tidak perlu hitung satu-satu. Ketika Anda mengetik di Word, itu di bagian bawah itu akan sudah tertulis itu, sudah berapa kata yang Anda buat. Jadi kalau lebih satu kata saja dia akan hitung di komputer ya, di Word. Ketika Anda buka dokumen Word, dia akan hitung sendiri. Pada bagian ini, mahasiswa melakukan analisis situasi yang terjadi pada saat membuat rancangan dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa perlu menjelaskan perannya saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran, pihak yang terlibat, tantangan serta hambatan dalam kegiatan tersebut. Bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut. Nah, ini untuk analisis situasi. Ada pertanyaan pemandunya. Jelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan evaluasi pembelajaran tersebut, sesuai topik yang sudah dipilih di atas tadi. Jadi situasi ya, analisis situasi. Ya. Jelaskan peran Anda dalam merancang melakukan evaluasi. Ya. Posisi Anda. Ya. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam perancangan evaluasi. Ya. Jelaskan tantangan, hambatan yang Anda hadapi dalam merancang melakukan evaluasi pembelajaran terkait masalah topik tersebut. Ya. Kalau Anda ada partner, ada mitra yang membantu Anda melakukan, misalnya membuat instrumen evaluasi, ya silakan. Toh, saya kira di sekolah mungkin ada MGMP atau gugus ya. Itu bagian daripada analisis situasi yang Anda akan menggambarkan mahasiswa melakukan analisis situasi yang terjadi pada saat membuat rancangan dan evaluasi pembelajaran. Kemudian alternatif solusi 200 sampai 300 kata. Ya. Pada bagian ini mahasiswa memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang dilakukan menghadapi kasus dan situasi tersebut. Kalau di atas tadi analisis situasi lebih pada perencanaan, kalau alternatif solusi adalah ya tindakan, solusi tindakan yang diambil. Pertanyaan pembantunya, langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran. Nanti terkait dengan analisis situasi di atas di poin B. Kemudian sumber daya materi apa yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Ya kalau ada pihak-pihak lain di lingkungan sekolah, silakan kepala sekolah, teman guru. Tapi kalau ada pihak lain expert yang membantu Anda, silakan. Ya sumber daya atau materi apa yang digunakan. Sumber daya termasuk juga sebetulnya ketika Anda menggunakan perangkat-perangkat laptop dan sebagainya. Itu kan bagian dari sumber referensi juga, sumber daya. Evaluasi itu 100 sampai maksimal 150 kata. Jadi mahasiswa diminta menuliskan hasil dampak dan langkah nyata yang telah dilakukan. Itu evaluasi. Jadi dampak dari kegiatan yang Anda lakukan. Kalau kita hitung maksimal berapa kata yang Anda akan buat studi kasus. Jadi 150 tambah 300 450 tambah 250 700 tambah 150 850, ya maksimal 850 kata. Saya mengambil yang paling maksimal. Jadi 150 tambah 250 400. 400 tambah 300 700. 700 tambah 150 850 kata. Jadi laporan studi kasus yang Anda buat maksimal 800 kata. Nah, ini rubriknya. Nanti untuk RPP modul dan praktek pembelajaran video ada rubriknya, tapi nanti sebentar di break room bidang studi. Tapi untuk studi kasusnya, saya mulai dengan yang baik sekali.
Karena itu harapan saya semua akan diberi nilai baik sekali. Kalau baik sekali, misalnya indikatornya merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Kalau diberi nilai baik sekali, apa itu? Menggunakan rancangan pembelajaran yang terstruktur sesuai pembelajaran ideal yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu. Berpusat pada peserta didik. Jadi di langkah-langkah pembelajaran lebih nampak semua yang belajar adalah peserta didik. Nah, contoh, misalnya setelah guru menayangkan PowerPoint, peserta didik dapat memahami. Peserta didik kan, kalau misalnya kegiatan diskusi setelah dibagikan LPD dan guru memberikan petunjuk, peserta didik dapat membahas dan mengerjakan LKPD. Peserta didik. Jadi yang ditulis peserta didik. Sehingga kelihatan di laporan studi kasus yang belajar adalah peserta didik. Yang mengutamakan itu. Kemudian, indikator merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan. Materi ajar, pedagogi, teknologi informasi sesuai karakteristik siswa. Kami berharap semua akan nilai maksimal, baik sekali. Nah, kalau baik sekali apa rubriknya? Menggunakan rancangan pembelajaran dengan memadukan aspek-aspek pengetahuan, materi pedagogi, teknologi informasi sesuai tujuan pembelajaran disertai pelibatan peserta didik. Nah, itu kan selalu melibatkan peserta didik. Sekarang bandingkan saja kalau misalnya cuma dapat nilai baik. Kalau cuma dapat nilai baik begini, merancang pembelajaran dengan memadukan aspek pengetahuan, pedagogi, teknologi dengan menyesuaikan karakteristik siswa. Berarti guru hanya menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Ya sudah, berarti bukan peserta didik yang belajar ini. Cuma guru yang menyesuaikan medianya dengan peserta didik. Padahal sebetulnya yang diutamakan muncul ini pelibatan peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kalau sudah seperti itu, rubrik Anda akan diberi nilai maksimal. Jelas? Ya. Contoh lain lagi, ini saya tidak sebut semua. Mengevaluasi indikatornya, mengevaluasi input proses hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap pengetahuan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kalau diskor baik sekali, apa itu? Mengajak pihak lain, mengevaluasi input proses hasil pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Ada kata kunci di sini, mengajak pihak lain. Ini diberi bold. Mengajak pihak lain. Kalau baik, tidak terlihat itu. Mengevaluasi input proses hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, beda kan? Kalau baik sekali, ada hal mengajak pihak lain. Jadi Anda guru tidak single fighter. Jadi dalam proses pembelajaran, mengelola hasil pembelajaran, jangan Anda single fighter. Kenapa harus ada pihak lain? Supaya itu transparan. Ya toh? Ada pihak lain. Jadi kalau Anda memberi nilai baik, ada yang menyaksikan bahwa betul itu baik. Kalau Anda cuma sendiri, bisa saja Anda subjektif. Gitu kan? Nah, oke, jelas itu ya. Begitu. Kembali tentang situational adjustment test. Jadi itu mirip tes kepribadian. Seperti apa itu? Tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif menjadi opsi jawaban. Peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi seperti itu. Jadi ada semacam pemecahan masalah. Ya. Situational adjustment test, tes kepemimpinan, itu yang saya sebut tadi, tes kompetensi, tes kesiapan. Sebetulnya tes ini biasa untuk tes ASN P3K, tapi sekarang ditujukan juga bagi guru. Ya. Itu, saudara-saudara mahasiswa. Lalu kemudian, ini kalau SJT itu teori, tapi kalau yang studi kasus itu yang praktek. Ya. Bukan, kalau yang SJT studi kasus juga sama teori ya. Cuma beda kalau SJT itu tes kepribadian. Nah, ini kompetensi lulusan 1 diukur dengan SJT. Tadi sudah saya jelaskan. Kompetensi lulusan 2 sampai lulusan 8 diukur dengan PCK. Jumlah semua 60 item tadi sudah kita hitung, 60 soal. Oke, seperti itu. Ini ada contoh
yang contoh untuk soal yang sebutnya mengarah ke bagian jawaban. Ini contoh, baru kali ini diberikan contoh. Dalam suatu kasus pembelajaran, seorang guru menemukan kesalahan siswa dalam menjawab soal menjumlahkan pecahan. Ini berarti bidang studi matematika. Sepertiga ditambah sepertiga sama dengan 2/6. Guru tersebut menelusuri berpikir siswa dalam menjawab soal pecahan tersebut dengan mewawancarainya. Guru, nak, coba ceritakan bagaimana kamu bisa menjawab sepertiga tambah sepertiga sama dengan 2/6. Siswa, dulu pernah kami diajarkan dibuat soal 3 tambah 3 sama dengan 6. Dengan ilustrasi 3 apel ditambah 3 apel, ya gabung. Kalau kan ini jadi gabung, tambah 3 tambah 3, 6 apel. Guru, terus bagaimana bisa memperoleh sepertiga tambah sepertiga sama dengan 2/6? Siswa bisa, dia gambar seperti ini. Ada 3 kotak, baru sepertiganya diarsir. Ditambah ada 3 kotak bersambung, sepertiga jadi arsir. Lalu kalau ini dijumlahkan jadi gini, 3 kotak baru tambah 3 kotak lagi. Jadi ada 2 kotak biru. 2 per semuanya ini adalah 6. Ini Bu, jawabnya 2/6. Salah atau ini matematika? Salah. Berdasarkan kasus tersebut, langkah-langkah perbaikan yang paling tepat dapat dilakukan adalah ini pemecahan. Kasus begini, ya. Oke, jadi nanti soal-soal akan semacam ini yang akan kamu jumpai. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pengarahan umum ini. Semoga pengarahan umum ini membuka wawasan Anda untuk persiapan melakukan penyusunan RPP atau modul ajar, kemudian dibuatkan video pembelajarannya, direkam, kemudian itu diunggah. Oke. Jadi begitu saudara-saudara mahasiswa, videonya itu durasinya ya 20-30 menit. Ya. Tapi nanti ada panduannya. Dulunya 30-40 menit. Tapi kali ini di sini tidak disebut, ya coba saya lihat lagi apakah disebutkan berapa menit videonya. Oh ya, nanti akan saya lihat panduannya secara tertulis dari kementerian. Tapi lazimnya itu 30-40 menit. Ya. Jadi kalau misalnya untuk PGSD, tatap muka pembelajarannya 2 JP, 2 jam pembelajaran, 2 kali 35 menit, 70 menit. Tapi rekaman yang diunggah hanya, kalau yang di PPL baru-baru kan hanya 20-30 menit. Toh? Nah, gitu. Jadi potong-potong. Ya. Oke, jadi seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih perhatian saudara-saudara Bapak Ibu Guru. Harap bersiap untuk yang saya mau tunjukkan lagi adalah ini. Adalah rundown ini, tanggal-tanggal penting ya, tanggal-tanggal penting. Jadi jangan lupa sesudah briefing ini 24 November Anda sudah bersiap-siap UKIN, uji kinerja. Berarti Anda membuat RPP dan Anda membuat video pembelajaran, ya. Oke. Jadi sekadar bocoran, baru-baru ini dalam rangka Hari Guru Nasional dilakukan penilaian terhadap 99.000 video uji kinerja. Lalu kemudian dari Unima masuk finalis. Jadi dari 99.000 video diambil 120 video terbaik. Dari 120 video terbaik diambil 25 mahasiswa finalis yang diundang ke Jakarta mengikuti Hari Guru Nasional. Nah, saya tanya ke mereka, video pembelajaran yang kamu buat apa? Dan kenapa sampai kamu merasa terpilih? Apa yang bisa kamu jelaskan? Apa yang tertera di langkah-langkah pembelajaran, itu yang harus semua mesti masuk di video. Jadi kalau di video ada misalnya 27 langkah pembelajaran, semua itu diikuti. Dan itu semua akan tercermin di dalam video.
Begitu. Jadi kalau mau buat video yang terbaik, itu indikatornya. RPP yang dibuat cocok dengan video yang dibuat. Karena video itulah rekaman pembelajaran sesungguhnya. Demikian dari saya. Saya serahkan selanjutnya kepada masing-masing pengelola bidang studi untuk menjelaskan rubrik penilaian RPP modul ajar, praktek pembelajaran, penilaian video pembelajaran, dokumen portofolio. Terima kasih perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Silakan Kormin melanjutkan acara.